kita itu menjelaskan mandi gitu ya. Jadi mandi itu bisa juga itu merupakan sebuah ibadah, bisa juga itu merupakan sebuah adat atau sebuah tradisi. Kalau ibadah itu nanti mengandung nilai pahala, kemudian kalau tradisi itu tidak mengandung nilai pahala. Kalau ibadah itu memiliki aturan mainnya, namun kalau adah itu tidak memiliki aturan main. Maka makan juga demikian. Makan minum yang kelihatannya itu adalah kebutuhan manusia ya, yang tidak perlu lagi diupayakan. Artinya dengan sendirinya manusia akan butuh makan dan minum lewat sebuah wijdaniyah. Wijdaniyah itu ya perasaan yang ada di dalam diri manusia, dan ini muncul secara naluri. Nah, maka itu ketika kita mengkonsumsinya, kalau kita niatnya ibadah, maka itu menjadi sebuah ibadah. Tetapi kalau niat kita hanya sekedar untuk mengenyangkan badan, maka itu juga mengandung nilai ibadah. Ya, maka dalam hal ini harus pinter-pinternya kita itu mengambil sesuatu atau setiap aktivitas yang kita laksanakan dengan memasukkan nilai-nilai ubudiyah di dalamnya. Jadi dalam bahasa itu, ibadah itu bukan hanya sebatas sholat ya. Banyak sekali aktivitas ibadah yang bisa kita dapatkan asalkan kita tahu cara dan teorinya. Ya, ketika kita tidak tahu cara dan teorinya, ya maka kita itu kehilangan kesempatan di mana itu sebenarnya bisa dianggap sebagai ibadah, tetapi itu malah justru bukan dianggap sebagai ibadah. Ini hal yang penting. Wal manqulu 'an Syafi'i wa katsirun minal ashabi anna awwal sunani at-tasmiyatu wa bihi jazama an-Nawawi fil Majmu'i wa ghairihi. Wal manqul, menurut pendapat yang dinukil, pendapat yang diriwayatkan Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i, wa katsirun minal ashabi, dan sebagian banyak daripada ashabul wujuh, ya, ashabul wujuh, anna awwala sunani at-tasmiyatu, bahwasanya awal daripada kesunahan-kesunahan adalah membaca basmalah. Ini di dalam berwudu maksudnya. Wabihi, pendapat ini jazaman Nawawi fil Majmu', dipastikan oleh Imam An-Nawawi fil Majmu'i, di dalam kitab Al-Majmu'. Ini kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab punya Imam An-Nawawi. Kalau Al-Muhadzab itu punya Imam Abu Ishaq As-Sayruzi. Wa ghairihi, dan selain kitab Al-Majmu', yaitu di dalam semua kitabnya Imam Nawawi itu ada Rawdatut Talibin, ada Minhajut Talibin, yaitu ada Rawdatut Talibin, kemudian ada Minhajut Talibin, kemudian ada At-Tahqiq Syarhut Tanbih, itu juga ya. Kemudian ada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab-kitabnya Imam Nawawi, diantaranya itu. Nah, kalau memang bismillah itu adalah kesunahan yang pertama di dalam berwudu, maka harus seperti apa? Fayanwi ma'aha inda ghuslil yadaini. Maka kita niat ma'aha, beserta dengan basmalah, inda ghuslil wajhaini, ketika kita inda ghuslil yadaini, ketika kita membasuh kedua telapak tangan ya. Jadi awal sunnahnya adalah bismillah. Kemudian secara pekerjaan kita dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan. Ya, tadi kalau kakaknya saya katakan, kalau kita memulainya dengan kesunahan-kesunahan yang urut, maka kita mulai dengan bismillah di saat kita membasuh kedua telapak tangan. Tetapi kalau kita itu hanya mengambil sesuatu yang fardu saja, maka bismillah ini nanti diniatkan ketika kita itu membasuh muka. Ya. Wa qala jam'un mutaqaddimun, ya, sekelompok ulama mutaqaddim, artinya mayoritas atau kelompok ulama mutaqaddimun. Jadi di dalam fikih itu nanti ada mutaakhirun, ada mutaqaddimun. Kalau yang dimaksud dengan jam'un mutaqaddimun itu adalah kelompok ulama yang hidup sebelum abad ketiga. Jadi kisaran 100 Hijriah sampai 300 Hijriah ke bawah.
dalam satu riwayat itu ada yang kelompok ulama di bawah tahun 350 Hijriah. Ya berarti 350 Hijriah itu ya eranya sebelum Imam Abu Ishaq As-Sairuzi, eranya Imam Nawawi, eranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah beserta dengan para ashabnya. Nah, kalau yang jam'un mutaakhirun itu adalah ulama yang hidup setelah abad ketiga. Ya, kalau yang membatasi bahwasanya mutaqaddimun itu diakhiri dengan abad ketiga, maka yang mutaakhirun itu ya dimulai dari abad ketiga. Jadi 301 Hijriah itu sampai ke sini, sampai pada Asrul Muhaqqiqin, yaitu kisaran 1000 Hijriah gitu. Atau sekitar abad ke-10 itu nanti semacam itu. Inna awwalaha as-siwaku thumma ba'dahu at-tasmiyatu. Kalau menurut ulama mutaqaddimun, yang pertama, kesunahan yang pertama kali di dalam wudu itu adalah memakai siwak. Memakai siwak. Thumma ba'dahu at-tasmiyatu. Kemudian setelahnya membaca bismillah. Ini berarti kalau menurut pandangan mutaqaddimun. Ya ini sebenarnya dasarnya juga hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terkait dengan masalah siwak. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Andai saja ya siwakan ini tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan umatku untuk selalu bersiwak sebelum melakukan prosesi sholat. Jadi kalau sholat fardu itu 5 kali, ya minimal siwakan itu 5 kali. Itu siwak ya. Tetapi sebenarnya ini ruh daripada dakwahnya Nabi di situ adalah ajakan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga kebersihan gigi. Itu diantara ruhnya. Sehingga meskipun kesunahannya kita itu siwak dengan menggunakan apa yang digunakan oleh baginda Nabi, maka kesunahan ini juga bisa didapatkan dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan gigi kita. Jadi itu memang betul. Jadi ini memang penekanan ya. Jadi memahami hadis itu kan terkadang memahami secara tekstual. Kalau kita memahami secara tekstual, maka hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum ya inda kulli sholatin. Maka ini kita pahami bahwasanya setiap kali sebelum sholat, maka Nabi andai kata tidak memberatkan umatku, maka siwak ini akan aku bebankan, akan aku perintahkan sebelum mereka melakukan sholat. Ini kalau kita pahami secara tekstual. Namun ketika kita memahami ruh di balik perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa ditarik sebuah pemahaman bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menekankan kebersihan gigi. Ini namanya fahmun nusus. Tetapi la antorikil labdi, tetapi antorikil makna. Ya, jadi jangan, kalau ulama-ulama zaman dahulu itu kan ketika memahami sesuatu itu ya baik secara tekstual ataupun kontekstual itu ya. Tekstual itu yang ditunjukkan oleh teksnya. Kalau kontekstual itu ya tadi ya pemahaman-pemahaman yang semacam itu dengan pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi ini memang harus bisa dilakukan, hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang punya kemampuan dan dianggap membidangi. Nah, kalau tidak membidangi itu tidak boleh. Far'un, ayhada far'un. Itu yang sebelum far'un. Bima'in maghsubin itu tadi apa pengertiannya? Dengan air hasil gosok. Hasil gosok itu apa? Gosok itu artinya mengambil sesuatu tanpa izin daripada orang yang memiliki sesuatu tersebut, tetapi dengan keniatan untuk dikembalikan lagi. Bedanya dengan sarikoh, pencurian. Kalau pencuri itu mengambil secara sembunyi-sembunyi, tetapi untuk dimiliki. Tetapi kalau gosok itu ada sendalnya teman, tahu itu sendal teman, lalu kita pakai, nanti akan saya kembalikan lagi. Lah berarti kalau dalam proses wudhu ada air yang mengambil itu teman untuk berwudhu, kita pakai untuk berwudhu, tapi kita niatnya ingin mengembalikan lagi setelah berwudhu. Itu namanya gosok. Ya ini tradisi santri kan suka gosok. Iya.
Jadi kalau misalnya wujudnya di rumah orang yang tidak mengembalikan berarti nyuri itu ya. Itu mencuri air. Iya kalau tidak ingin mengembalikan dalam posisi seperti saya ke sini langsung tidak izin wudhu lah itu bagaimana? Ya itu wudhu dengan air haram. Wudhunya sah, sholatnya sah, tetapi dapat dosa juga. Itu ada ya. Jadi tetap kesahan suatu ibadah itu tidak ada kaitannya dengan perilaku dosa. Maksudnya kayak gini. Saya contohkan lagi biar paham. Kita sholat dengan menggunakan baju curian, sarung curian. Ya, tindakan mencuri tetap kita katakan itu hal yang tidak benar dan mendapat dosa. Sudah, ini masalah tersendiri. Lah kita sholat dengan baju hasil mencuri, sholatnya sah secara fikih. Ya, sholatnya sah secara fikih. Apakah mendapat pahala? Ya belum tentu. Karena sah ini ya umumnya mengarah kepada husulus sawab. Tetapi ini sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang tidak lazim. Karena sah itu nanti apa? Ibadah dikatakan sah artinya apa? Ibadah tersebut sudah keluar atau sudah menggugurkan kewajiban. Kita dituntut untuk melaksanakan sholat. Ini misalkan kalau sholatnya fardu berarti maka itu hukumnya wajib. Selagi kita belum melaksanakan sholat tersebut, maka kewajiban tersebut akan selalu tertuntut. Dan itu ada di dalam tanggungan kita ila antufiya itu. Sampai kita itu nanti meninggal, masih dalam beban kita. Akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika kita melaksanakan ibadah lalu dinyatakan sah, artinya kita sudah terbebas daripada tuntutan agama. Terkait pahala kita dapat atau tidak, ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Ya. Kalau pahala ini kan hak prerogatifnya Tuhan. Tapi secara umum ya ibadah itu ya bonusnya adalah pahala. Makanya kalau istilahnya orang-orang yang memang muqarrabin, orang-orang yang benar-benar ketika beribadah itu hanya menghadirkan sikap penghambaan di depan Allah. Maka ketika dia melakukan ibadah itu yang terpenting itu adalah bukan kita mendapatkan pahala lalu kita dimasukkan ke surga, tidak. Tetapi yang ada di pikirannya itu bagaimana apa yang saya lakukan di depan Tuhan saya ini benar-benar bisa diakui kalau saya itu adalah hamba itu. Itu saja sebenarnya itu. Jadi itu sebenarnya penanaman yang mendalam terhadap hakikat penghambaan kita di depan Tuhan. Maka sebenarnya larinya kepada apa? Larinya hanya kepada mardhatillah. Ya, yang semoga ibadah saya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha sekuat semampu saya agar ibadah ini sesuai dengan aturan Tuhan. Sehingga ibadah ini diridhoi oleh Tuhan dan saya mendapat keridhaan. Terkait saya mendapat bonus surga ataupun lainnya, ini bukan tuntutan saya. Ini makomnya kalau sudah makom tinggi itu biasanya yang hadir itu semacam itu. Maka ketika dia itu melakukan ibadah itu tidak pernah terbesit sedikit pun kalau itu adalah hasil ibadah saya, itu adalah hasil ibadah saya, itu adalah hasil ibadah saya, itu tidak. Dan ini nanti susah itu muncul ketika kita itu bersedekah ya. Kebanyakan orang bersedekah itu kan dia itu bangga, alhamdulillah saya bisa bersedekah. Itu sebenarnya tidak boleh. Perasaan semacam itu harus tidak hadir. Tetapi ketika kita bersedekah sudah, jangan dipikirkan lagi, jangan sampai itu muncul di dalam pemikiran kita lagi. Ini takut kalau itu menjadi sebuah yang manun, mundak-mundak gitu. Karena mundak-mundak itu yang menyebut-nyebut apa yang telah kita deroi, itu yang nanti akan menghapus pahala kita itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una manna wala adza. Itu harus itu ya.